Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan isi dari implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Adapun anggota kelompok 6 ialah yang pertama Nabila Faralilaude, Muhammad Fikar Al-Qutsar, Irma Januar, Agus Merdin, dan Nurul Hikmah. Saya persilakan kepada Nurul Hikmah untuk membacakan materi. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang menjadi latar belakangnya, bangsa Indonesia kaya akan sosial budaya, sumber daya alam, dan sejarah. Bukan sebatas terlepas dari penjajahan, namun bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-cita bangsa. Karena sebuah kemerdekaan itu bukan sebuah pencapaian hasil dalam perjuangan, melainkan hanya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita dari bangsa tersebut, khususnya oleh bangsa Indonesia. Tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinia kedua telah menjelaskan mengenai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia telah tercantum juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat. Demi tercapainya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia tersebut, seharusnya kita memanfaatkan sosial budaya, sumber daya alam, dan sejarah yang ada, serta bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dari lingkungannya. Saya persilakan kepada Agus Merdin untuk melanjutkan pembacaan materi. Yang pertama yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya yang akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah. Budaya secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita rasa dan karsa. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggota-anggotanya. Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat. Artinya, setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta-merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar. Terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah, sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. Selanjutnya Irma Januar untuk melanjutkan pembacaan materi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, permasyarakatan wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Menurut sifat atau cara penyampaian. Yang pertama langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog,
dan tatap muka. Yang kedua, tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak. Menurut metode penyampaian berupa, yang pertama, keteladanan memberikan cara bersikap yang baik. Yang kedua, edukasi, yakni melalui pendekatan formal dan informal. Yang ketiga, komunikasi agar tercapainya hubungan komunikatif secara baik. Yang keempat, integrasi agar terjalin pemahaman tentang wawasan Nusantara. Silakan kepada Nabila Farahil Laude untuk melanjutkan materi. Bagian kedua yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan satu. Keragaman sosial budaya di Indonesia menjadi berkah bagi bangsa. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keragaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar. Sebagai pelajar, generasi muda dan anggota masyarakat hendaknya mengembangkan keragaman sosial budaya menjadi kebudayaan nasional dengan landasan dan arah tujuannya yang dituangkan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna bahwa kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang mampu memberikan makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang beragama sosial budaya. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama. Di tengah keberagaman masyarakat, ada norma yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Yang kelima, yaitu manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat sebagian tidak memaksakan kehendak dan hidup sesuai norma yang berlaku. Kesimpulan dari materi ini ialah negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayahnya yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain, yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara kemudian diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan begitu kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhinneka tunggal ika. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus mencermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.